Swastiastu, Mangun Satkerti Loka Bali. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan nama saya Rina Wijayanti yang kali ini akan mengisi kelas Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Setelah menonton video tadi, peristiwa apa yang sudah kalian lihat? Banjir, tepat sekali. Apa di tempat tinggal kalian pernah terjadi banjir? Semoga saja tidak. Dan mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan minimal tidak membuang sampah sembarangan untuk masa depan bumi kita, terutama Pulau Bali yang kita cintai. Dan pertanyaan yang kedua, jika kita kaitkan dengan materi bahasa Indonesia, kira-kira materi apa ya yang berhubungan dengan fenomena tadi? Eksplanasi. Tepat sekali. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, mengandung fakta. Maksudnya, sebuah teks eksplanasi tidak diperkenankan untuk berisi opini. Yang kedua, sebuah teks eksplanasi harus bertema keilmuan atau bersifat ilmiah. Sedangkan yang ketiga, sifat dari teks eksplanasi adalah memberikan informasi. Jadi, penulis tidak diperkenankan untuk mempengaruhi pembaca. Sebelum kita membaca contoh teks, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu struktur teks eksplanasi, yaitu yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Sekarang, ayo kita baca bersama contoh teks eksplanasi berikut ini. Contoh teks eksplanasi tentang banjir. Bagian pernyataan umum. Banjir adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di musim hujan. Banjir menimbulkan dampak negatif dalam keberlangsungan hidup manusia seperti kerusakan, gangguan kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, banjir merupakan proses terjadinya luapan air akibat sungai yang tak mampu lagi menampung volume air yang terlalu tinggi. Peristiwa meluapnya air tersebut kemudian memasuki kawasan pemukiman yang dihuni oleh manusia yang berada di dekat sungai. Akibat dari luapan air tersebut akan merusak harta benda, ternak, tanaman, serta kondisi pemukiman manusia yang ada di sekitar sungai. Bagian deretan penjelas. Penyebab terjadinya banjir yang utama adalah berasal dari curah hujan yang tinggi, kemudian menjadi luapan air atau banjir. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan saluran penampungan air tidak mampu menampung volume air yang terlalu tinggi dan berlebihan. Kemudian, kelebihan air yang tak mampu ditampung oleh sungai meluap ke permukaan yang berada di sekitar sungai, termasuk pemukiman manusia. Hal tersebut diperparah dengan semakin memburuknya kondisi saluran air. Semakin rusak saluran air menyebabkan semakin sedikit volume air yang ditampung, kemudian menjadi sumber terjadinya banjir di musim hujan. Penyebab kedua yaitu penebangan hutan secara liar, tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan seperti banjir. Hutan memiliki fungsi sebagai daerah resapan air, menyimpan cadangan air yang berasal dari hujan yang kemudian disalurkan ke pemukiman warga untuk lebih dimanfaatkan. Apabila hutan terus ditebangi tanpa adanya penanaman kembali, maka hutan akan kehilangan fungsinya dan kemudian berubah menjadi penyebab terjadinya banjir. Tidak hanya banjir yang ditimbulkan akibat penebangan liar, namun juga tanah longsor. Yang terakhir, bagian interpretasi.
Sudah seharusnya manusia sadar akan lingkungan dan bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya bencana yang berdampak negatif bagi orang banyak. Kesadaran dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, seperti tidak mengotori sungai dengan sampah, tidak mengeksploitasi hutan, dan lain sebagainya. Ayo kita analisis bersama kutipan teks berikut ini. Apabila hutan terus ditebangi tanpa adanya penanaman kembali, maka hutan akan kehilangan fungsinya dan kemudian berubah menjadi penyebab terjadinya banjir. Tidak hanya banjir yang ditimbulkan akibat penebangan liar, namun juga tanah longsor. Jika kita cermati kutipan teks tersebut, makna tersurat dari kutipan teks tersebut dapat secara langsung kita pahami, yaitu jika hutan terus kita tebangi, maka akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Berbeda lagi dengan makna tersirat. Makna tersirat dalam teks tersebut hanya dapat kita temukan dengan benar-benar memahaminya terlebih dahulu. Sekarang, ayo kita baca sekali lagi kutipan teks berikut ini. Setelah membaca kutipan teks di atas, dan setelah kita membacanya dengan benar-benar memahaminya, yang ingin disampaikan dalam kutipan teks tersebut adalah himbauan kepada masyarakat untuk bersama menjaga hutan yang kita miliki agar tidak terjadi bencana. Jadi, secara tersirat, makna kutipan teks tersebut adalah masyarakat seharusnya mulai sadar untuk menjaga hutan agar tidak terjadi bencana alam yang tidak diinginkan. Bagaimana setelah kalian belajar tadi? Apakah kalian sudah benar-benar paham? Tentu sudah kan? Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nangun Satkerti Loka Bali. Om Santi Santi Santi. Om.